Membangun kekayaan generasi. Pernahkah Anda melihat sebuah keluarga yang dulunya sangat kaya? Mereka punya rumah megah, tanah luas, dan bisnis yang ramai. Tetapi setelah beberapa puluh tahun, semua itu lenyap. Rumah dijual, tanah habis, bisnis tutup, dan anak cucu mereka kembali hidup biasa saja. Sebaliknya, ada juga keluarga sederhana. Mereka tidak pernah terlihat berlebihan. Mereka hidup hemat, bekerja keras, dan membangun aset sedikit demi sedikit. Setelah waktu berjalan, anak cucu mereka hidup lebih baik. Mereka masih punya rumah, punya tanah, bahkan usaha keluarga tetap berjalan. Inilah kenyataan. Kekayaan bisa datang, tetapi juga bisa hilang. Yang membuat perbedaan bukan seberapa banyak uang terkumpul. Yang membuat perbedaan adalah bagaimana keluarga itu menjaga dan meneruskan kekayaannya. Itulah yang disebut dengan kekayaan generasi. Kekayaan generasi bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang rumah atau tanah, tetapi tentang warisan yang bisa bertahan lintas zaman. Bayangkan seorang ayah sederhana. Setiap hari ia bangun pagi. Ia membuka toko kecil di pinggir jalan. Ia melayani pelanggan dengan sabar. Uangnya tidak banyak, tetapi setiap bulan ia menyisihkan sebagian untuk menabung. Ia membeli tanah kecil. Bukan tanah luas, hanya sebidang di pinggir desa. Tahun berikutnya ia membeli sebidang lagi. Lalu sebidang lagi, perlahan tapi pasti tanah itu semakin bertambah. Ia tidak pernah membeli mobil mewah. Ia tidak pernah hidup berfoya-foya. Tetapi ia punya kebiasaan mengumpulkan aset perlahan. Aset itu menjadi pondasi keluarga. Anak-anaknya ikut membantu di toko. Mereka belajar melayani pembeli. Mereka belajar menghitung uang keluar masuk. Mereka belajar berhemat, meskipun ada keinginan membeli banyak hal. Ketika ayah itu meninggal, tanah dan toko tidak dijual. Anak-anaknya membangun kontrakan di atas tanah itu. Sebagian uang dari kontrakan dipakai memperbesar toko. Sebagian lagi ditabung dan diputar untuk usaha lain. Bisnis keluarga tetap hidup. Anak-anaknya tidak hanya mewarisi harta, mereka mewarisi cara berpikir dan cara bekerja. Mereka tahu bagaimana menjaga harta itu. Kini cucu-cucu mereka masih menikmati hasil kerja keras sang kakek. Warisan itu tetap ada, bukan hanya dalam bentuk tanah dan toko, tetapi dalam bentuk ilmu, kebiasaan, dan sistem yang diturunkan. Sekarang bayangkan keluarga yang lain. Seorang ayah membangun bisnis besar. Dalam waktu singkat, ia jadi kaya raya. Ia membeli rumah mewah. Ia membeli mobil mahal. Ia sering pamer kesuksesan. Namun anak-anaknya tidak pernah dilibatkan dalam usaha. Mereka hanya tahu menikmati uang. Mereka terbiasa hidup dengan gaya mewah tanpa tahu cara mencari uang. Ketika ayah meninggal, bisnis berhenti. Tidak ada yang bisa mengelola. Aset dijual sedikit demi sedikit. Rumah dijual, tanah dilepas, mobil berganti. Beberapa tahun kemudian, semua habis. Anak cucu mereka tidak lagi hidup kaya. Mereka bahkan harus berjuang dari nol. Inilah kenyataan pahit. Dua keluarga, dua nasib yang berbeda. Perbedaannya bukan pada jumlah harta yang mereka miliki. Perbedaannya adalah bagaimana harta itu dijaga. Ada pepatah yang mengatakan, kekayaan hilang dalam 3 generasi. Generasi pertama bekerja keras membangun. Generasi kedua masih bisa menikmati. Generasi ketiga
menghabiskan semuanya. Kita sering melihat hal ini di sekitar kita. Ada keluarga yang dulu punya sawah luas, sekarang habis terjual. Ada keluarga yang dulu punya toko besar, sekarang tinggal cerita. Mengapa bisa begitu? Karena tidak ada kesadaran untuk menjaga. Karena tidak ada ilmu yang diwariskan. Karena tidak ada pola pikir jangka panjang. Kekayaan generasi sejati bukan hanya soal uang. Kekayaan generasi sejati adalah warisan yang bisa bertahan. Bisa berupa rumah kontrakan yang tetap menghasilkan. Bisa berupa bisnis keluarga yang terus berjalan. Bisa berupa saham yang terus berkembang nilainya. Dan yang lebih penting, kekayaan generasi sejati adalah ilmu dan kebiasaan baik. Ilmu tentang cara mengelola uang. Ilmu tentang menahan diri dari gaya hidup mewah yang sia-sia. Ilmu tentang bagaimana membuat uang bekerja untuk kita. Warisan terbesar bukanlah uang. Warisan terbesar adalah kemampuan mengelola uang. Bagaimana caranya memulai? Mulailah dari langkah kecil. Simpan sebagian penghasilan setiap bulan. Belanjakan lebih sedikit daripada yang Anda hasilkan. Investasikan sisanya. Tidak perlu langsung besar. Tidak perlu langsung membeli rumah mewah. Cukup beli aset kecil, seperti tanah, emas, atau saham. Tahan aset itu dalam jangka panjang. Libatkan anak sejak dini. Ajarkan mereka menghitung uang. Ajarkan mereka melayani orang lain. Ajarkan mereka berhemat walau punya banyak. Ajarkan mereka bahwa kerja keras itu tidak boleh hilang. Langkah kecil hari ini bisa menjadi pondasi besar di masa depan. Satu petak tanah hari ini bisa menjadi kontrakan 10 pintu di masa depan. Satu saham kecil hari ini bisa menjadi ratusan lembar saham di masa depan. Bayangkan Anda membeli sebidang tanah kecil hari ini. 10 tahun lagi nilainya naik berkali lipat. Tanah itu Anda bangun menjadi rumah kontrakan. Setiap bulan kontrakan itu menghasilkan uang. Anak Anda mewarisi tanah itu. Anak Anda menambah bangunan baru. Cucu Anda hidup dari hasil kontrakan itu. Mereka tetap punya aset yang terjaga. Semua dimulai dari langkah kecil Anda hari ini. Satu langkah yang bisa mengubah masa depan seluruh keluarga. Anak-anak harus diajarkan ilmu. Kalau hanya diberi harta, harta itu bisa habis. Kalau diberi ilmu, harta itu bisa bertambah. Kalau diberi pola pikir yang benar, harta itu bisa bertahan untuk selamanya. Sekarang tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang akan Anda tinggalkan untuk anak cucu? Apakah hanya harta yang bisa habis, atau warisan yang bisa bertahan sepanjang masa? Kita tidak bisa memilih dari keluarga mana kita lahir. Tetapi kita bisa memilih warisan apa yang akan kita tinggalkan. Kekayaan generasi bukan tentang menjadi kaya mendadak. Kekayaan generasi bukan tentang gaya hidup mewah. Kekayaan generasi adalah tentang warisan yang bertahan. Mulailah dari menabung. Mulailah dari berinvestasi. Mulailah dari mendidik anak dengan ilmu yang benar. Kerja keras Anda hari ini jangan sampai hilang begitu saja. Jangan biarkan pengorbanan Anda berhenti di satu generasi. Jadikan langkah kecil Anda hari ini sebagai pondasi untuk generasi berikutnya. Itulah makna sejati dari langkah kaya. Langkah hari ini, warisan untuk masa depan,